bisa sih satu agen atau misalkan saya kenapa sih kok bisa nggak bolong, ya memang sih saya nggak bisa jawab, itu pasti mayoritas sih berkat ya Pak ya. Tapi memang di satu sisi apa sih yang Vina lakukan, oh saya konsisten, saya promosi meskipun ini kerjaan freelance, tapi teman-teman saya kerja itu setiap hari dari jam 9 minimal sampai jam 6-an. Jadi saya lebih daripada orang kerja sebetulnya. Itu konsisten saya lakukan, ada atau apapun, ada kerjaan atau enggak, tetap saya berusaha mengolah apa yang misalnya cari listing lagi atau ngecek promosi atau saya naikin lagi apa segala macam. Itu jam 9 sampai jam 6 tiap hari, Senin sampai Sabtu. Jadi memang itu salah satu effort yang saya tahu ketika saya mengharapkan konsisten hasil, berarti saya harus konsisten ke sawah, kasarnya gitu. Kalau saya mau konsisten panen, ya saya harus konsisten ke sawah. Kalau saya ke sawahnya seminggu 1 cuma 2 kali, ya saya jangan berharap panenan saya akan bagus. Sebetulnya itu logika dasarnya lah, logika dasar. Jadi memang karena saya tahu di situ saya mengharapkan hak saya, maka saya melakukan kewajiban saya. Tuh. Apakah saya ada libur? Saya ada libur minggu, gitu. Tapi minggu pun kalau dibutuhkan showing, saya harus ready. Ya itulah bagian dari konsekuensi saya, gitu. Nah dari situlah ketika saya kejar showing dan lain-lain, saya rutin di sana, hasil yang konsisten itu bisa saya harapin, gitu. Apakah bisa tiba-tiba langsung konsisten? Saya nggak bisa bilang semua bisa, tapi puji Tuhan saya bisa kemarin. Gitu kan, ketika masuk Beyond, sejak masuk Beyond saya konsisten Pak, gitu. Tapi memang apakah saya bisa bilang, oh teman-teman pasti bisa, saya yakin pasti bisa. Tapi apakah ada triknya? Ada. Jadi memang kalau misalkan teman-teman mau konsisten, udah pasti satu, closing dulu. Gitu ya kan, closing satu. Ketika teman-teman closing satu, jangan banyak yang saya lihat, ketika teman-teman udah ada beberapa yang agen yang closing, udah gitu istirahat. Gue udah closing, napas dulu gue. Nah itu sebetulnya jebakan Batman gitu. Ketika saya closing, sebetulnya pertanyaan saya kapan saya closing selanjutnya. Itu yang harus dipertanyakan, karena kita kerja, ya kan. Kalau gajian udah pasti tanggal 30, tapi kalau kita freelance begini kita nggak ada gajian. Ya kita yang harus bisa menggaji diri kita sendiri. Jadi ketika saya closing bukan berarti saya langsung besoknya istirahat off, enggak. Tapi saya harus mempertanyakan sama diri saya kapan Vina closing lagi. Nah di situ berarti saya nggak bisa berhenti kan, saya nggak boleh berhenti, gitu. Nah udah gitu kembali lagi, oke, saya udah closing 1, maka 1 bulan depan targetkan 1, bulan depannya lagi targetkan 1. Kita tahu range di properti itu ketika kita negosiasi bulan ini, misalkan saya deal bulan ini, itu tuh akad atau uang yang saya terima itu bulan depan, betul tidak? Ya kan, karena ada proses di sana, ada proses AJB, ada proses pajak, ada proses kalau sewa pun biasanya tetap uang ready-nya kapan penyewa segala macam. Jadi memang biasanya kita closing bulan ini, kita nikmati hasil bulan depan. Oke, berarti kalau misalkan kita closing bulan ini, puji Tuhan, jangan berhenti karena kita tahu bulan depan sudah keisi. Berarti targetnya apa sih? Targetnya gampang, bulan depan gimana caranya keisi lagi. Jadi misalkan teman-teman ada closing, misalkan ya saya closing, Vina closing tanggal 15 ini apa? Agustus, anggaplah 15 Agustus saya closing. Saya tahu nih kira-kira berarti September sudah keisi dong. Udah pasti kemungkinan akad dong kalau semuanya lancar gitu kan. Septembernya tanggal berapa? Terserah, itu ngikut. Pokoknya September udah ada aja. Berarti tugas Vina apa dong kalau saya mau konsisten? Saya nyari untuk bulan Oktober. Berarti saya punya waktu berapa lama? Ini 2 minggu, ini 4 minggu. Total 6 minggu plus minus lah ya. Ya kalau akhir September closing, Oktober masih bisa akad lah ya gitu kan. 6 minggu. Saya punya waktu 6 minggu untuk saya cari 1 closingan. Kira-kira mungkin nggak? Mungkin kalau ke sawah tiap hari. Balik lagi. Kalau saya ke sawahnya sebulan sekali ya nggak mungkin. Gitu. Atau saya ke sawahnya seminggu sekali ya nggak mungkin. Karena susah sekali. Karena kita tahu kita berkompetisi dengan banyak agen. Gitu. Tapi kalau Vina tiap hari nih ke sawah, 6 minggu dikali 7 hari lah, anggaplah. Kan kalau iklan portal kan terus jalan ya. Saya paling nggak punya waktu sekitar 36 sampai 42 hari. Masa sih saya nggak bisa dapat 1 buyer yang kira-kira serius negonya? Bisa nggak? Dan jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Gitu. Nah disitulah
Nanti tiba-tiba ternyata Oktober udah nih keisi, kebayang. Oktober close-nya September. Oke, berarti November nih kejar. Sebetulnya kuncinya itu dasarnya di situ. Ketika saya dapat hasil, oke saya tahu saya tuai bulan depan, bulan depannya saya harus ada hasil. Berarti saya harus kejar ya itulah, saya menabur lah dan lain-lain itu di waktu itu. Gitu. Baru nanti ketika teman-teman sudah terbiasa dengan pola 1, saya selalu bilang maka nggak menutup kemungkinan Tuhan akan kasih 2, 1, 2 mungkin. Atau mungkin 1, 2, 1 lagi, it's okay, tapi terisi. Gitu. Nanti teman-teman akan berlatih lagi, udah tahu nih polanya, udah makin hafal nih, udah makin show-nya makin kenceng nih. Maka akan ada kemungkinan 2, 1 mungkin. Nah, barulah di situ pola mulai keluar. Ada lagi nyambung lagi, ada pertanyaan sebetulnya dari Bu Citra, tapi Bu Citra masih ada perjalanan, dia sempat nanya begini. Hampir 7 tahun penjualan tanpa bolong, apa rahasianya? Yaitu di situ konsisten. Rekor terbanyak penjualan dalam 1 bulan berapa unit? Itu saya tadi hitung karena saya pikir Bu Citra datang, saya sempat hitung 8. 1 bulan saya 8. Itu paling banyak. Gitu. Nah, bisa nggak Vina tiba-tiba ketika saya agen baru, saya tiba-tiba 8? Bisa nggak? Bisa. Nggak. Jawabannya enggak. Jawabannya enggak. Tiba-tiba ketika agen baru masuk, tiba-tiba 1 bisa, atau tiba-tiba 2 bisa. Tapi kalau 8 nggak bisa. Gitu. Kok Vina bisa? Karena saya latihan tiap hari. Saya latihan tiap tahun. Saya juga nggak tiba-tiba 2016 saya tiba-tiba 8 enggak. 8 itu saya tahun lalu baru nyampe 8. Gitu. Tapi ya sebelum 2016 2017 gimana Vin? Ya itu saya latihan 1, 2, terus 3, bisa 3 gitu. Tapi paling nggak 1 itu terisi. Kebayang ya teman-teman. Jadi memang ada permainan pola, ada permainan konsistensi di sana. Kalau teman-teman balik lagi, kalau teman-teman gua 1 aja masih bolong-bolong, berarti PR-nya apa? 1 dulu. Nggak usah mikir 2, nggak usah mikir 3. Asal 1 dulu, mau sewa, mau jual, syukuri. Apakah 8 saya semuanya jual? Enggak juga, saya ada permainan sewa. Gitu kan. Atau sewa itu kadang, sewa juga bisa jadi menarik ketika memang ada perpanjangan. Kayak Cineti kemarin perpanjangan, saya kemarin perpanjangan. Ketika capek, mungkin ketika William tadi nanya, bosan nggak? Ketika saya jenuh, ketika saya ketemu klien-klien yang sulit, mungkin tiba-tiba ada, Vin perpanjang ya. Nah itu seperti ya itu oasis lah ya gitu kan. Alhamdulillah gitu kan, meskipun kecil tapi ada, at least konsistennya tetap kejaga. Nah disitulah kita main di situ triknya. Kebayang? Ada pertanyaan? Promosi atau iklan yang bagaimana menjaga konsistensi? Promosi mau nggak mau tetap jalan. Sehari promosi berapa Pak Kris? 3 portal 1 hari berapa? 1 hari naik iklan berapa banyak? 1 hari. Nah itu saya belum konsisten itu nih sih. Jadi ini aja kadang saya naik-naikin gitu, sundul-sundul gitu, tapi kadang sehari enggak gitu. Betul. Memang PR kita sebagai agen properti, saya nggak menyalahkan atau gimana. Memang PR kita sebagai agen properti satu-satunya dan selalu yang jadi masalah adalah konsistensi. Gitu. Makanya itu memang saya mengalami masalah konsistensi nggak? Iyalah. Gitu. Makanya memang jujur saya pakai staff. Saya pakai asisten. Tapi berarti modalnya gede dong. Iya. Karena saya pakai asisten bukan berarti saya bersantai. Saya berapa kali sharing di teman-teman juga. Ketika saya pakai asisten berarti saya tahu ada gaji yang harus saya tutup. Berarti saya harus berusaha 2 kali 3 kali lipat karena ada 1 orang asisten yang menggantungkan hidupnya ke saya. Gitu kan. Itu akan membuat saya berlari lebih keras lah kasarnya gitu. Karena saya tahu saya sudah mengeluarkan modal. Kenapa saya harus mengeluarkan modal? Karena saya mengejar konsistensi, kembali lagi. Gitu. Staff saya itu, PA saya itu ngiklan 1 hari sekitar 40 atau 50 lah, itu angka standar lah ya. 40 atau 50 yang memang tiap hari terus naik. Nah, disitulah baru bisa muncul lead, baru bisa muncul respon-respon iklan. Jadi total seminggu itu sekitar 200-an iklan saya naik. Itu pun harus bersaing dengan segala macam hal di internet yang kadang naik, kadang turun, dan ya gitu-gitulah. Gitu. Tapi paling enggak ketika konsistensi si PAA saya ini, staff saya ini
dia konsistensi, ada lead yang benar-benar bisa masuk. Ketika ada lead yang masuk, berarti tugas saya harus benar-benar men-serve lead ini, gitu kan? Karena saya udah bayar dia. Ya, gitu semua saling mengait lah Pak, gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman bilang, Ci, tapi saya nggak berani masihan untuk bayar portal aja, kita masih ada perhitungan nih, gitu kan? Kita harus keluar modal, keluar berapa banyak nih, itu semua pasti ada perhitungan, saya paham. Nggak semua teman-teman pasti berani mengeluarkan uang untuk menggaji staff atau pakai PAA, it's okay. Tapi memang PR konsistensi harus dikerjakan, gitu. Karena kalau nggak konsisten, susah. Karena sekarang semuanya serba digital. Kita yang konsisten aja, mungkin teman-teman yang lama, yang udah dari sebelum 2020 lah, kayak Fenty, William, Opa, mungkin tahu waktu dulu 2018-2019 untuk dapat lead di portal itu mudah. Kita itu bisa mungkin ya, kalau dulu ya di report tuh saya ingat, kita tuh sehari bisa 10, 5, ya nggak sih? Ya kan? Terus gue tuh bisa waktu dulu tuh, kalau nggak salah tuh waktu yang sempat laporan-laporan itu bisa seminggu bisa dapat 30 lead, 40 lead yang sampai bingung nge-follow up-nya gimana. Sampai bingung lah ya Pak ya, sampai nggak kepegang. Sekarang 1 minggu, berapa? Lihat di laporan striker, karena saya megang Beyond Striker, lihat di laporan striker seminggu 10, itu udah bagus. Itu berarti 1 hari 1. Dan kadang enggak. Gitu kan, berarti kita tahu bahwa semua, apakah dunia berubah? Yes, semua bergerak ke digital. Kenapa kok dulu kayaknya gampang? Karena tidak semua agen masuk portal, ya kan? Karena portal itu belum terlalu dikenal. Jadi ketika kita masuk, kita hajar di sana, kita dapat banyak respon. Tapi sekarang semua tahu, semua serba digital, apalagi sejak COVID. Kalau nggak masuk portal, nggak masuk yang kayak begitu dan YouTube dan lain-lain, udah mau dapat di mana? Rebutan pisan. Buyer rebutan. Itu pun sempat kelihatan berapa kali kita pegang buyer yang sama. Ya enggak? Si A udah nanya ke si B, nanya si D, semuanya sama orangnya. Barangnya itu juga gitu kan. Nah, itulah yang memang harus teman-teman sadari. Yang konsisten aja babak belur, kasarnya gitu loh. Apalagi nggak konsisten. Gitu.